Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka belut, duka lele, ngalana di barasehan. Duka ngalenggut, duka sare, anu ngajawab salam sorakna uluhan. Wa aqulu lakum aidan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah ngambek atuh. Ulah ngambek ya Pak. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, obat mujarab sedang dirabuk, diambil pakai tangga. Bapak dan ibu mencari ilmu, semakin dekat jalan ke surga. Bapak dan ibu hadir malam ini di majelis memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak dan ibu hadirnya di sini ini adalah sedang menuju jalan ke surga. Bapak dan ibu, kita difasilitasi oleh DKM, dibantu oleh aparat pemerintah. Kita ini sedang menuju jalan ke surga. Kenapa dikatakan begitu? Sebab siapa orang yang sedang mencari ilmu, maka dia sedang dimudahkan oleh Allah jalan ke surga. Di sini alhamdulillah, di majlis di musola Al-Ikhlas ini, alhamdulillah ayah Ustadz Dandan Iskandar. Beliau yang selalu mengajarkan anak-anak kita untuk senantiasa belajar. Karena di kondisi sulit ini sekolah belum masuk, anak-anak belum belajar, tapi di sini sudah belajar dengan tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah ini hadirin rahimakumullah, kenapa kita ini harus memiliki ilmu? Saya akan cerita. Di satu kampung, tentunya bukan Peru. Di satu desa, tentunya bukan kota. Di satu kampung yang jauh dari keramaian, di satu desa yang jauh dari perkotaan, ada satu kampung masyarakat semuanya bodoh. Apa Pak? Ada satu kampung masyarakat semuanya bodoh. Kalau di kota di Peru sekarang alhamdulillah, saya rumah di Peru sama seperti ini. Masyarakatnya kompak seperti hadir malam ini. Kompak berjamaahnya, kompak tolak ilmunya, kompak kerja baktinya. Kenapa? Karena merasa satu kesatuan di Peru. Kaitan dengan ilmu. Pak RT, Pak Dusun menghadap kepada kepala desa. Kata kepala desa, ada apa ini? Ini Pak Kades, kampung kita itu ternyata bodoh. Oh begitu. Ini Pak Kades apa? Sama Pak Kades, kampung kita ini ternyata pada bodoh.
Kata Pak Kades sudah. Kalau kampung kita pada bodoh, kita sepakat kita datangkan ustadz dari pesantren. Nah ini. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Kalau di sini sudah ada yang paham agama, dan kalau di sini ada yang lulusan pendidikan agama, di sini ada yang mengajarkan ngaji untuk anak-anak kita, itu patut bersyukur. Karena di kampung itu bodoh, akhirnya Kades apa? Kita coba untuk datang ke pesantren. Akhirnya besoknya Pak Kadus, Pak Kades dan Pak RT datang ke sebuah pesantren. Ya. Nah ini setelah Pak Kades melihat kondisi santri, saya kalau menjelaskan santri kan lama. Datang ke pimpinan pesantren, ini etikanya begitu. Ketika Pak Kades sudah datang, assalamualaikum, Pak Kiai sehat, alhamdulillah. Pak Kiai, saya ini butuh seorang santri senior, seorang ustadz lah santri senior. Untuk apa? Kampung saya Pak Kiai pada bodoh. Oh begitu. Terus gimana? Di sana dijamin nggak? Gitu kan. Pak Kiai kan nanya ke Pak Kadus, dijamin nggak? Dijamin rumahnya, dijamin calon istrinya, dijamin ekonominya. Emang ustadz nggak dahar angin? Hah? Kan ustadz itu makan nasi sama ya. Ustadz itu sama punya kebutuhan. Kadang kopi, kadang rokok dan lainnya. Jangan dianggap bahwa ustadz itu hanya dia tidak punya kebutuhan sama. Setelah itu kata Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT sepakat, siap Pak Kiai, akan dijamin di kampung saya. Oh luar biasa. Setelah itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka Pak Kiai menunjuk satu santri senior, seorang ustadz untuk datang ke kampung itu. Dia ditunjuk, diizinkan. Nah itu kalau di pesantren itu harus ada izin Pak. Santri mau nikah izin ke Pak Kiai. Santri mau mengajar izin ke Pak Kiai. Santri mau mukim, mau berjuang di luar juga izin. Itu penting, itu ridho. Kalau seorang santri itu. Nah setelah itu Bapak dan Ibu akhirnya bagaimana? Akhirnya dikirim seorang ustadz, seorang santri senior ke kampung itu. Pulanglah bersama Pak Kades, Pak Kadus dan Pak RT. Langkah pertama, santri atau ustadz santri senior itu apa Bapak Ibu? Langkah pertama dia masuk ke dalam masjid. Ini kalau ini mushola al-ikhlas. Masuk ke dalam masjid, langkah pertama dia umumkan oleh Pak Kadus tentunya ya. Wahai warga kampung, sekarang ini alhamdulillah di kampung kita sudah ada ustadz yang baru dikirim dari pondok pesantren. Sore ini kumpul di masjid. Akhirnya bagaimana? Semua warga kampung sore-sore kumpul di masjid. Setelah kumpul di masjid Bapak Ibu, ustadz itu didampingi Pak Kadus, dampingi Pak RT, dikenalkan oleh Pak Kadus. Ini ustadz akan mengajar di sini. Setelah itu bagaimana? Ustadz langkah pertama ngecek. Ini kampung pada bodoh kata Pak Kades. Dia cek. Ditanya kepada jamaah, wahai jamaah, hafal tidak surat Al-Fatihah? Kalau ininya surah Al-Fatihah. Kata jamaah belum. Kalau di sini bapak-bapak ditanya hafal surah Al-Fatihah, pasti jawabannya hafal. Ibu-ibu kalau ditanya hafal surah Al-Fatihah, pasti hafal. Kenapa hafal surah Al-Fatihah? Ada ustadznya. Tapi kadang di kampung yang bodoh itu Bu, santri itu dihina. Ah naon nikah ke santri nanti hanya dikasih makan puluh. Itu ada itu di kampung itu. Padahal Ibu kalau ke santri, ya kalau ke santri kajen cincin supaya ali di arah watang perak, kajen miskin asal santri di arah amal akhirat.
aku. Biar miskin, kalau santri itu adalah target kita akhirat. Bukan hanya dunia, tapi akhirat targetnya. Dicek oleh Ustaz, coba dibaca Al-Fatihah. Bisa dilatih malam itu, dites dari mulai basmalah ya sampai akhir surat Al-Fatihah. Besoknya di kampung yang dikenal warganya bodoh itu, besoknya Bapak dan Ibu, besoknya ada yang meninggal. Hanya bukan COVID-19. Sekarang makan meninggal COVID-19. Besoknya ada yang meninggal. Nah akhirnya Ustadz memimpin tahlil. Ini kaitan masih dengan ilmu. Kata Ustadznya diawali tahlil ya dengan hadiah seperti tadi oleh Ustadz bacakan tawasul. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Warga kampung mengikuti karena sudah belajar malam tadi Al-Fatihah, sudah diajarkan oleh Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai beres. Kalau tahlil setelah Fatihah itu kan tadi la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mulai bingung. Nih bagaimana? Harus bagaimana ini jamaah ini kan bodoh. Baru diajarkan saja surah Fatihah, ini harus bagaimana? Ustaz bingung, berkeringat Ustaz bingung, ya. Akhirnya diusap keringatan, aku bingung Ustaz. Akhirnya gimana? Diam saja jamaah itu karena bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Semua diam yang ada di dalam rumah. Karena tidak tahu, belum tahu surat Al-Ikhlas, belum tahu surat Qul hu harus dibaca. Kata Ustaz, ditepak, apa ditepak itu ya? Ditepuk oleh Ustaz, ditepuk yang sebelah ini, sebelah kanan. Pindah kulhu, kata Ustaz. Ini yang sebelah kanan berpikir dalam hati, oh tahlilan itu saling menepuk. Akhirnya yang sebelah kanan lirik lagi sebelah kanan, pindah kulhu. Yang sebelah kanan lagi, tahlilan ini tepuk-tepukan, pindah kulhu. Terus muter di dalam rumah itu, akhirnya ke ujung pindah kulhu. Yang sebelah sini bingung, aduh saya ke Ustaz ini nepuk. Kawalat nih ke Ustaz ya, nepuknya harus ke Ustaz. Ustaz pun bingung, bahaya ini. Masyarakat bodoh pasti mengikuti apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan. Akhirnya Ustaz yang mimpin itu loncat dari rumah ke luar. Takut kan? Kata jamaah, oh tahlilan teh loncat. Akhirnya semua yang ada di rumah loncat keluar itu mengikuti Ustaz, loncat semua. Ustaz semakin panik, kalau begini caranya saya harus lari. Itu Ustaz lari cepatnya. Oh tahlilan teh lari, kata jamaah. Lari itu semua jamaah. Sesudah lari jauh itu ada sungai. Di tengah-tengahnya ada sungai. Ustaz bagaimana? Ustaz loncat dari sungai. Semua mengikuti loncat. Ada kakek-kakek satu, maaf Ustaz, saya tidak bisa melanjutkan tahlil. Kenapa? Saya tidak bisa loncat. Disangkanya loncat pun bagian dari tahlil. Padahal itu mah takut Ustaz itu oleh jamaah yang akan mengikuti Ustaz. Inilah contoh kampung yang bodoh seperti tadi. Kalau tidak ada ustaz, tidak ada ahli agama, tidak ada kiai, ajengan, ulama, bahaya. Anak-anak kita kalau tidak belajar agama, pendidikan Islam, itu bahaya. Apalagi di kampung. Piring pisin diragaji, colenah di kalapaan, abdi isin ku paraji. Boga anak eueuh bapaan. Naudzubillah min dzalik. Inilah kalau anak-anak kita tidak didasari agama, tidak didasari ilmu pendidikan Islam, tidak diajarkan dimasukkan ke pengajian, takut seperti tadi. Terjadilah pergaulan bebas. Itu kenapa? Karena tidak adanya ilmu yang memagari, membentengi anak-anak kita. Maka Bapak dan Ibu, anak-anak kita masukkan ke lembaga pendidikan Islam. Anak-anak kita pesantrenkeun lamun siap mah.
anak-anak kita masukkan ke sekolah-sekolah yang membentengi anak kita kuat iman dan akidahnya. Inilah supaya ilmunya maju, ilmunya berhasil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.